Swastiastu, Raga Selamat Lindungan Lantai, Salam Satu Karena Menempang. Perkenalkan, nama Eko Prasetyo, NIM 21000025, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 3, kelas A. Pada kesempatan kali ini, di video saya yang kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sarana dan prasarana ibadah atau sarana upacara basara. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada sangku. Sangku biasanya digunakan dalam upacara keagamaan. Sangku Tambak Raja merupakan perwujudan dari kemahakuasaan Raning Hatala Langit sebagai simbolis penyatuan batin umat yang melaksanakan upacara ibadah atau basara di hadapan Raning Hatala Langit. Oleh karena itu, Sangku Tambak Raja selalu ditempatkan di tengah-tengah tempat basara. Lalu yang kedua ada beras. Beras dalam bahasa Sengyang yaitu behas menyentingang. Pemakaian beras berdasarkan mitologi agama Karingan bahwa pada masa penciptaan alam semesta, Raning Hatala menciptakan beras untuk menjaga kelangsungan Raja Bunu yang menjadi asal mula umat manusia di dunia ini dan kelangsungan hubungan dengan Raning Hatala Langit. Lalu yang ketiga ada bulu ekor tingang. Dalam bahasa Sengyang, bulu ekor tingang disebut dengan nama dandang tingang, yang menurut mitologi agama Hindu Kaharingan bahwa burung tingang adalah salah satu yang Kaharingan yakini merupakan penciptaan Raning Hatala Langit melalui perubahan wujud luhing patung tingang yang terlepas dan kejadian dengan keberadaan nyalung Kaharingan Belum atau yang disebut air suci kehidupan atau Tirta Amerta pada saat Raja Bunu menerima dari Raning Hatala Langit yang kemudian berubah wujud menjadi seekor burung tingang yang disebut dalam bahasa Sengyang tingang rangga bepatung nyahu yang menempati sebuah pohon beringin. Besar yang disebut pula dalam bahasa Sengyang lunuk jayan tingang, baringen sempeng tulang tambarirang. Lalu yang keempat ada sipa atau giling pinang dan ruku atau rukun arahan. Sipa yang disebut dalam bahasa Sengyang giling pinang yang terdiri dari daun sirih, kapur, buah pinang, dan tembakau. Cara membuatnya yaitu daun sirih diolesi dengan kapur. Sirih kemudian dilipat membundar sehingga membentuk kerucut sebesar ibu jari tangan, kemudian diisi dengan belahan buah pinang dan tembakau. Yang ketiga ada rukun. Rukun yang tersebut dalam bahasa Sengyang disebut rukun terahan, yaitu rokok yang terbuat dari daun nipah yang disebut rokok pusuk, dan ini dapat diganti dengan rokok biasa. Yang kelima, duit singa hambaruan. Duit singa hambaruan dalam bahasa Sengyang disebut bulau bungkal raja, yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Uang yang digunakan hendaknya mata uang perak, akan tetapi lebih baik pula jika singa sangku itu memakai emas dan yang dimasukkan dengan duit singa sangku atau bulau pukaraja, yaitu
atau logam yang akan memancarkan sinar terang secara rohania, sehingga persembahan dimaksud tampak jelas ke hadapan Raning Hatta Langit dan para leluhur. Lalu yang keenam ada behas hambaruan. Behas hambaruan adalah beras yang dipilih dari bangsa biasa, dari beras biasa yang bersih, bening dan tidak sedikit pun cacat, dengan jumlah 7 biji. Hambaruan ini berjumlah 7 biji. Beras yang sudah dipilih tersebut dibungkus memakai kain putih. Selain warna putih atau hitam, yang disebut beras hambaruan ditempatkan dalam sampul di tengah-tengah dengan maksud bahwa behas hambaruan tersebut sebagai pelambang wujud Raja Uju Hakaduang. Yang ketujuh ada undus tanak. Undus tanak dalam bahasa Sengheang disebut minyak bakang hasilan tingang uring katilambung nyahu, yaitu minyak kelapa yang terbaik atau disebut undus tanak dibuat dari buah kelapa biasa, dan dalam agama Hindu Keharingan memiliki mitologi tersendiri yang disebut bahwa buah kelapa adalah penjelmaan dan penyatuan dari kepala Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Senghyang. Maka oleh karena itu buah kelapa dalam bahasa Senghyang disebut buah kaki lambung nyahu. Dengan demikian berarti undus tanak adalah suci, sehingga dapat digunakan untuk sarana upacara keagamaan termasuk basara. Yang kedelapan ada tampung tabar. Tampung tabar yaitu terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam sedemikian rupa, yang digunakan untuk memercikan air suci atau air yang disucikan pada upacara keagamaan Hindu Keharingan, dan air yang disucikan itu sebagai simbol nalung keharingan bedu atau air suci kehidupan, yang pada akhir upacara basarah atau persembayangan bersama dengan pelaksanaan luhur behas hambaruan juga dipercikan kepada semua peserta upacara basarah. Yang kesembilan ada perapen, garu atau manyan. Kata perapen berarti perapian yang berasal dari kata api. Keberadaan api dalam upacara agama Hindu Keharingan dapat diwujudkan dalam bentuk lampu api, dalam bentuk bara api yang ditaruh pada tempat tertentu. Dan kegunaan perapen pada upacara keagamaan adalah sebagai tempat membakar garu, manyan yang merupakan sarana untuk mengiringi pengucapan mantra, misalnya pengucapan mantra Manggaru Sakut Tambak Raja pada saat upacara basara. Yang ke-10 ada teteluh manuk. Teteluh manuk dalam bahasa Senghyang disebut teteluh manuk darung tingang, yaitu digunakan pada upacara keagamaan Hindu Keharingan, dan caranya dipilih telur kampung yang baik. Nah, untuk teteluh manuk ini biasanya yang dipakai adalah telur dari ayam kampung. Yang ke-11 ada kambang. Dalam setiap persembayangan basarah atau upacara ritual lainnya, kambang atau bunga juga selalu digunakan pada upacara basarah. Kambang atau bunga ini selalu ditempatkan di atas saku tambak raja. Laksana bunga yang harum dan baik juga akan menerima anugerah yang baik dari Raning Hatta Langit. Dan pada akhir upacara basarah,
Bunga tersebut dicampurkan ke dalam air kapur tawar. Dan dipercikan kepada seluruh peserta upacara basara. Mungkin hanya itu saja sedikit pemaparan mengenai sarana prasarana basara. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf.